Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya nggak nampilin video tapi mau voice over aja. Dan kali ini kita akan membahas saham yang akan melakukan right issue di periode yang ketiganya, yaitu adalah saham PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau saham dengan kode PANI. Nah prospeknya sih teman-teman digadang-gadang akan menuju ke harga 20.000. Nah, jadi gimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa di pagi itu 3 September 2025, layar trading apps dari banyak investor ini langsung hijau. Saham PANI dibuka dengan gap up yang sangat tinggi. Bikin semua semangat pagi terasa lebih segar, bahkan lebih segar dibanding kopi yang sedang kita nikmati. Nah, tapi berselang 30 menit kemudian, euforia ini runtuh. Harga PANI anjlok, tekanan jual begitu besar. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi ini juga mungkin pertanyaan teman-teman yang sempat muncul di kepala teman-teman semua. Padahal sehari sebelumnya, PANI udah ngumumin rencana untuk right issue yang ketiganya. Jadi prospektus awal udah keluar di 2 September malam. Rasionya yang ditawarkan sebenarnya relatif kecil, jadi 14:1. Nah, artinya setiap 14 lembar saham lama akan dapat hak beli satu saham baru. Jumlah maksimal saham itu sekitar 1,2 miliar lembar saham. Lantas kenapa harga atau kenapa pasar atau market malah panik? Nah, jadi teman-teman, apa yang sebenarnya dilakukan oleh PANI dengan dana right issue tersebut? Nah, mari kita lihat atau perhatikan rencana besar PANI. Jadi dari dana hasil right issue ini, sebagian besar akan digunakan untuk membeli 44,1% saham CBDK yang berasal dari PT Agung Sedayu Group dan juga PT Tunas Mekarjaya. Nilainya ya cukup fantastis, sekitar 16 triliun. Sisanya sekitar 2-4 triliun akan dialokasikan untuk penyertaan di saham baru pada 3 anak usaha, yaitu PT Panorama Eka Tunggal atau PT PET dengan aset 8,5 triliun, kemudian PT Cahaya Inti Sentosa atau CIS dengan aset 5,73 triliun, dan yang ketiga PT Karunia Utama Selaras atau PT KUS dengan aset 2,27 triliun. Dengan aksi ini maka PANI berambisi punya 90% kepemilikan di saham CBDK. Artinya akan ada konsolidasi penuh dari situ. Nah, kenapa CBDK menjadi penting untuk PANI? Jadi kalau kita perhatikan secara cermat bahwa laporan keuangan PANI ini sebenarnya dari mayoritas pendapatannya memang yang dihasilkan itu dari CBDK. Di semester 1 kemarin, PANI mencatatkan pendapatan 1,64 triliun. Dan angka itu 1,19 triliunnya berasal dari CBDK. Tetapi masalahnya, kepemilikan PANI di CBDK kan hanya 45,9%. Artinya kontribusi bersih dari laba bersih ke entitas induk itu sekitar 285 miliar. Nah, sisanya 363 miliar ini menjadi jatah pemegang saham lain. Nah, kalau right issue ini tuntas dan PANI resmi menjadi pengendali penuh CBDK, maka laba bersih yang bisa dikonsolidasikan akan terbang. Hitung-hitungan kasarnya gini teman-teman, potensi laba bersih PANI itu bisa tembus 648 miliar, dan bandingkan dengan semester 1 2024 yang hanya sekitar 284 miliar. Artinya ada potensi pertumbuhan sekitar 128%, dan waktunya juga relatif singkat. Manis kedengarannya teman-teman, tapi yang perlu diingat adalah itu merupakan pertumbuhan dari restrukturisasi bisnis, bukan dari pertumbuhan organik sebuah bisnis. Nah, mari kita intip prospek dan risiko saham PANI. Jadi kalau kita seorang value investor pasti langsung kepikiran bahwa berapa sebenarnya harga yang layak untuk PANI ini. Nah, jadi dengan asumsi dana right issue tersisa 2-4 triliun, maka harga pelaksanaan diperkirakan di angka 14.948 sampai 16.597 per saham. Tapi yang perlu kita catat adalah jumlah saham baru yang diterbitkan bisa aja berubah. Misalnya pada right issue kedua, PANI sempat ajukan 8 miliar lembar. Lantas yang terrealisasi itu hanya sekitar 2 miliar. Nah, tentu fleksibilitas ini bikin investor sulit untuk melakukan kalkulasi. Nah, satu hal yang jelas adalah bahwa potensi dilusi yang sangat besar.
bahkan bisa mencapai 95% lebih. Apalagi kalau OWK ini atau obligasi wajib konversi ini dieksekusi di masa depan. Nah, dari sisi sentimen pasar sebenarnya kita nggak bicara soal angka ya teman-teman ya. Tentu ada story, kemudian persepsi, dan juga timing. Nah, raik isu PANI ini sebenarnya jelas bikin market itu was-was. Bayangkan investor jangka pendek mungkin takut efek dilusi, tetapi trader yang sifatnya teknikal ini sebenarnya bisa cabut ketika melihat tekanan jual. Nah, bagi investor jangka panjang, ini justru daya tarik tersendiri, di mana PANI punya kendali penuh terhadap CBDK yang asetnya besar dan juga bisa menjadi mesin revenue di masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah kamu seorang tipe yang siap tahan terhadap badai volatilitas demi potensi konsolidasi jangka panjang, atau justru lebih nyaman cuan tipis-tipis di momentum yang bersifat sentimen pasar? Nah, ini pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Kemudian dari prospek CBDK sebenarnya setelah restrukturisasi bisa dibilang ini mutiara terpendam di balik aksi korporasi PANI. Bayangkan saja asetnya 18,5 triliun, dan kalau rencana pembangunan MICE-nya ini rampung, maka potensi pendapatan berulang dari sewa dan event itu juga akan semakin kokoh. Nah, menariknya teman-teman, harga transaksi akuisisi 44,1% saham CBDK ini berada di 6.450 per saham. Bisa dibilang sedikit di bawah harga pasar yang sempat udah terbang duluan. Artinya PANI membeli dengan valuasi yang relatif fair atau masuk akal, setidaknya untuk standar transaksi jumbo. Nah, jadi teman-teman, gimana sebenarnya prospek saham PANI ke depan? Jujur ini sebenarnya bukan cerita tentang black and white aja. Jadi ada sisi cerah dan juga ada sisi yang perlu kita waspadai, terutama risikonya. Nah, dari sisi prospeknya teman-teman, bahwa yang pertama PANI ini bisa kendalikan CBDK sepenuhnya. Maka laba bersih atau potensial yang ini bersifat potensial akan kencang dalam proses khas kenaikan. Jadi laba bersih potensial naik sangat signifikan. Kemudian penyertaan modal di ketiga anak usaha bisa jadi katalis positif kalau eksekusinya rampung. Kemudian prospek MICE ini dari CBDK juga bisa menjadi mesin growth untuk jangka panjang. Jadi mesin pertumbuhannya ini bisa berasal dari CBDK. Nah, adapun risiko yang perlu kita waspadai adalah adanya dilusi besar bagi pemegang saham lama. Bayangkan pertumbuhan laba bisa karena restrukturisasi bukan organik. Yang kedua, ketergantungan terhadap CBDK ini masih sangat besar. Jadi lebih dari 70% pendapatan berasal dari CBDK. Nah, yang ketiga, sentimen jangka pendek bisa aja bikin harga ini seperti roller coaster, atau volatilitasnya itu bisa sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman, sebagai penutup dan kesimpulan pada diskusi kita kali ini, di mana saham PANI ini sebenarnya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, peluang besar dari konsolidasi CBDK. Namun di sisi lain, ada risiko dilusi dan adanya ketidakpastian dalam hal eksekusi. Jadi kalau kamu investor yang suka tentang cerita turnaround dan percaya bahwa pergerakan besar dalam jangka panjang, mungkin PANI ini saham yang menarik. Tetapi kalau kamu tipe yang nggak tahan lihat harga naik turun kemudian jungkir balik dalam hitungan menit atau bahkan hitungan jam, mungkin kamu bisa aja menjadi penonton di pinggir lapangan. Nah, bagaimana pendapatmu teman-teman? Apakah PANI ini layak untuk masuk ke dalam daftar portofoliomu? Atau kamu justru ingin lebih aman menunggu rencana dari raik isu ini benar-benar terrealisasi? Nah, jadi sebagai gambaran bahwa harga PANI ini untuk year to date itu udah turun hingga 12%. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya di angka 16.000. Nah, sekarang itu di 15.200 pada saat video ini direkam atau per 4 September yang lalu. Jadi itu teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.